melangkah jauh ke sekitar 445.000 tahun yang lalu, di mana ada sebuah bangsa yang sangat maju peradabannya. Bangsa yang akan kita kenal dengan sejarah dengan sebutan bangsa Sumeria. Bangsa Sumer yang punya arti tanah orang-orang yang berkepala hitam. Bangsa ini menetap di wilayah Mesopotamia sekitar tahun 4500 hingga 1750 sebelum Masehi. Bangsa Sumeria tercatat dalam sejarah sebagai bangsa kuno yang paling maju di dunia. Mereka merupakan salah satu peradaban pertama yang mengembangkan sistem tertulis dan kompleks. Bangsa Sumeria pun dikenal karena kemajuan dalam bidang pertanian, arsitektur, matematika, dan astronomi. Mereka membangun kota-kota besar seperti Uruk, Ur, dan Lagas, dan menciptakan sistem politik yang terorganisir. Dengan pemerintahan yang dikuasai oleh raja-raja dan imam-imam yang kuat, sayangnya mereka runtuh pada abad 2000 sebelum Masehi karena diserang oleh bangsa-bangsa yang jauh lebih kuat seperti bangsa Akkadia dan bangsa Babilonia. Namun meskipun mereka hancur dan punah, bangsa Sumeria telah meninggalkan warisan sejarah yang berperan sangat penting untuk peradaban manusia. Warisan-warisan itu satu-satunya ditemukan di Khorsabad, Irak. Dan banyak sekali ditemukan prasasti bangsa Sumeria berupa 14 tablet batu yang bertuliskan cerita tentang peradaban tertua di dunia, tentang awal penciptaan manusia dan adanya sekelompok makhluk kuat yang digambarkan oleh bangsa Sumeria sebagai dewa atau orang langit yang punya mata bersinar, memancarkan aura getaran dari dunia lain, dan bangsa Sumeria meyakini bahwa makhluk kuat tersebut terhubung dengan bintang di langit, dan mereka menyebut makhluk-makhluk tersebut dengan nama Anunnaki, sebuah nama yang berarti yang dari surga datang ke bumi. Penggunaan istilah Anunnaki ini yang paling awal diketahui berasal dari prasasti yang ditulis pada masa pemerintahan Gudea sekitar tahun 2144 sebelum Masehi dan dinasti ketiga bangsa Ur. Dari 14 tablet batu yang ditemukan, sudah banyak arkeolog dan antropologi yang menelitinya. Tablet-tablet yang ada menjelaskan tentang dewa permukaan atau semacam Tuhan menciptakan. Selain itu, disebut juga bahwa Sang Pencipta dalam kitab Kejadian Taman Eden, Adam dan Hawa, semua itu adalah ciptaan dewa holistik, makhluk dunia lain atau alien. Keseluruhan dari dua tablet pertama menjelaskan siapa mereka dan dari mana mereka berasal. Tablet 3 menjelaskan tentang 6 hari penciptaan atau penyelesaian di bumi. Tablet berikutnya menjelaskan bagaimana ras manusia dibentuk dari hasil manipulasi genetik yang dibentuk oleh makhluk-makhluk yang datang ke bumi. Bahkan teknologi yang berkembang dalam bangsa Sumeria berasal dari makhluk-makhluk tersebut. Jika kembali melihat dari artefak peninggalan bangsa Sumeria, tertulis bahwa ada 7 dewa utama Anunnaki, yaitu Anu, Enlil, Enki, Ki, Nana, dan Inanna, dan Utu. Dewa terkuat dalam mitologi Sumeria adalah Anu, yang berdasarkan kaligrafi Akkadian, sebenarnya Anu adalah personifikasi surga yang punya kebijakan tidak terbatas. Anu menjadi dewa tertua yang paling dihormati, dengan tempat pemujaan hampir di semua kota di Sumeria. Anu punya istri yang dikenal dengan nama Dewi Ki yang mewakili bumi. Persatuan Anu dan Ki inilah yang menghasilkan Anunnaki, yang diterjemahkan sebagai anak langit dan bumi. Anunnaki yang pertama adalah Enlil, penguasa udara, angin, dan badai, yang bertanggung jawab menjaga jarak aman antara surga dan bumi. Dulu bangsa Sumeria sangat percaya kalau sebelum Enlil lahir, langit dan bumi itu tidak terpisahkan. Tapi, baru setelah Enlil lahir, akhirnya terpisahkan. Yang kedua ialah Enki, dewa lautan dan sungai yang perkasa. Ketiga Nana, sang dewa bulan, dewa kebijaksanaan dan rasa keingintahuan. Keempat yang bernama Utu, sang pembela keadilan, kebenaran, dan moralitas. Dan kelima yang bernama Inanna, sang dewi kesuburan, perang, dan kekuatan. Di dalam tablet Sumeria tertulis bahwa setelah manusia kelebihan populasi dan banyak terjadi perkawinan silang, Enlil yang saat itu sudah menggantikan ayahnya memimpin ras Anunnaki, akhirnya menjadi marah
Dia memastikan bahwa tidak akan pernah ada manusia yang akan naik tahta kekuasaan dan berpotensi menguasai planet asal mereka dengan adanya perkawinan silang. Bertahun-tahun kemudian, setelah kemarahan Enlil, ternyata planet mereka memasuki 3.600 tahun dan mendekati orbit bumi. Planet mereka memiliki gravitasi yang kuat sehingga bisa menciptakan kekacauan di matahari dan bumi. Dan momen inilah yang akan menjadi kehancuran peradaban awal manusia. Setelah kehancuran peradaban awal manusia, ras Anunnaki yang masih bertahan di bumi membuat rekonstruksi pelabuhan antariksa yang baru. Teks dari Sumeria menjelaskan bagaimana Anunnaki membuat bangunan yang sesuai dengan posisi bintang. Teks itu bila diterjemahkan akan berbunyi, biarkan bumi menjadi dataran dari cerminan langit. Begitu Enki menyetujui ini, Enlil dari langit yang jauh mengambil tindakan. Enki yang masih berada di bumi memutuskan untuk membangun kembali pelabuhan-pelabuhan antariksa, meski sebenarnya mendapat kemarahan dari Enlil. Memerintahkannya segera kembali ke planet mereka. Konon, piramida-piramida dan semua bangunan kuno di seluruh dunia yang dianggap mustahil oleh para ahli bisa dibangun tanpa teknologi yang maju, sebenarnya dibangun oleh Anunnaki, kelak bisa memandu mereka kembali ke bumi. Ketika Anunnaki akhirnya meninggalkan bumi, pengaruh mereka sudah sangat luas di setiap sudut dunia, dari Mesopotamia, India, hingga ke Amerika Selatan. Rasa simpati Enki yang luar biasa membuat dia memberikan peninggalan yang sangat berharga sebelum dia pulang ke planet mereka. Dia sempat mengajari manusia tentang pengetahuan yang lebih luas tentang arsitektur, matematika, musik, tulis-menulis, astronomi, politik, pemerintahan, dan sebagainya. Manusia juga diajarkan olehnya untuk membangun sistem pemerintahan monarki, di mana pemimpin-pemimpinnya harus mempertahankan garis keturunan mereka. Sehingga sebenarnya yang boleh jadi pemimpin hanyalah manusia-manusia yang merupakan hasil perkawinan silang dari ras Anunnaki atau manusia yang secara genetik telah dimanipulasi ulang. Raja-raja yang ada sepeninggalan Anunnaki dianggap akan bertindak sebagai utusan Anunnaki dan memerintah sesuai dengan prinsip-prinsip kuno yang diajarkannya. Mungkin ini bisa menjelaskan mengapa dulu para bangsawan akan merasa enggan untuk melakukan pernikahan jika tidak dengan sesama bangsawan. Beberapa orang telah berspekulasi bahwa Anunnaki telah berhasil menipu dan mengendalikan bumi melalui pembiakan selektif bangsawan ini selama berabad-abad lamanya. Di tahun 2005, dunia perfilman sempat heboh dengan berita pencekalan film yang katanya bisa meluncurkan keimanan dan kepercayaan manusia atas asal-usul penciptaannya. Film yang membuat heboh itu adalah film yang berjudul One Anunnaki, yang digarap sutradara John Grist, yang bahkan tidak terkenal dan diketahui jauh lebih sering mengerjakan special effect dibanding menjadi sutradara. Film One Anunnaki yang digarap ini menjadi film independen yang niatnya akan menjadi film trilogi. Naskahnya yang terinspirasi dari buku yang berjudul The Anunnaki Chronicles, karya Zakaria Sitchin. Penjelasan Zakaria dalam bukunya yang satu itu memang sangat meyakinkan karena benar-benar bisa diterima nalar manusia mengenai proses penciptaan manusia dari rekayasa genetik alien. Terima kasih telah menonton video ini dan mendalami topik yang menarik tentang Anunnaki. Dengan segala bukti sejarah, mitologi, dan diskusi kontemporer yang telah kita bahas, kita dapat memahami betapa pentingnya mempertimbangkannya sudut pandang berbeda dalam memahami sejarah dan asal-usul manusia. Mari kita terus menggali pengetahuan dan menjaga semangat penelitian yang kritis. Sampai jumpa di video selanjutnya.